Apa kabar semuanya? Menjumpai Anda kembali dalam keadaan yang sehat. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu memelihara kita di dalam chamber ataupun ruangan kebaikan Dia. Kehidupan adalah sebuah echo, sebuah gaungan. Ya, apapun yang kita berikan, itu kita akan dapatkan kembali. Apapun yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Apapun yang kita akan gemakan, itu akan kembali kepada kita. Bahkan apapun yang kita lihat pada diri orang lain, itu terdapat pada diri kita sendiri. Memang dunia itu keras, memang dunia itu kejam, dunia itu dingin, dan dunia itu munafik. Semuanya ada benarnya. Ya. Tetapi kenyataannya juga Anda dan saya masih ada di dunia ini. Kita hidup di dunia ini. Dunia menjadi tempat tinggal kita. Kita belum bisa ke Mars ataupun Pluto, di mana ya mungkin di pemikiran kita mungkin jauh lebih baik keadaannya, tetapi kita masih berjejak di bumi ini. Ya. Nah, kalau kita masih ada di bumi ini dan bumi itu kejam, keras, dingin, dan munafik, bagaimana cara resolusinya? Apakah kita nantinya akan menjadi kejam, dingin, bengis, dan munafik? Tentunya tidak, saudara. Ya, tentunya tidak. Orang lain dilahirkan untuk berinteraksi dengan kita. Kita bisa membawa pengaruh baik kepada mereka ataupun pengaruh yang buruk terhadap mereka juga. Nah, ini bergantung kepada keputusan kita, apakah kita ini agen dari kebaikan saja. Saya harapkan Anda menangkap firman Tuhan ataupun pesan Tuhan pada hari ini. Suatu saat ada satu pernyataan daripada Tuhan Yesus yang sangat unik, yang mengenai kebaikan. Di Markus 10 ayat 18, ya, ketika ada seseorang memuji, Tuhan itu sangat baik sekali. Tuhan itu sangat baik sekali. Jawab Yesus mengatakan demikian. Mengapa kau katakan, aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi degree ataupun tingkatan kebaikan ini sangat berbeda sekali pandangan Tuhan terhadap pandangan manusia tentang apa itu kebaikan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, ya, yang lahir dari Allah, memiliki roh Allah, memiliki hati yang baru, ya, dan hati setidaknya terpengaruhi oleh hati Bapa itu sendiri, maka Anda haruslah dapat membawa nuansa baru ataupun ambience yang baru bagi dunia. Seolah-olah begini, Anda datang ya dengan warna yang cerah, yang menghiasi kehidupan keseharian yang sudah warnanya sudah luntur, warnanya sudah butek. Nah, Anda merupakan terang bagi kegelapan, juga garam bagi makanan yang tawar. Ya, oleh karena itu Anda adalah agen perubahan. Jadikan perubahan apapun yang Anda bisa temui, apapun yang Anda bisa jamah, dan apapun yang Anda bisa lakukan. Nah, menjadi orang baik itu, saudara, bukan lagi menjadi pilihan utama dari banyak kehidupan kita. Ya. Kita tidak mau juga menjadi orang jahat, kan repot. Tidak mau menjadi orang baik, tidak juga menjadi orang jahat. Banyak istilah mengatakan demikian. Aku kepingin biasa-biasa sajalah. Ya. Biasa-biasa itu istilahnya begini, hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Jangan ganggu aku, supaya aku tidak ganggu kamu. Nah, sadari teman, ya, sadari kebenaran ini, bahwa kita ini diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan ya, sebanyak-banyaknya. Oleh karena kita sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Nah, inilah yang mungkin saya bisa tuliskan pada hari ini. Saya berikan kepada Anda. Ciri-ciri orang baik. Walaupun tadi Tuhan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah sendiri. Tetapi orang-orang yang dilahirkan kembali, orang-orang yang lahir daripada roh dan air itu. Saudara, tentunya saudara memiliki hati yang baru, hati Bapa itu sendiri. Mulailah kita ditransformasi, ya, semakin hari semakin serupa seperti Yesus. Yesus itu baik sekali.
ketika dia ada di atas muka bumi. Bukan saja dia menjadi nabi yang paling baik, tetapi dia adalah juru selamat kita. Dia menjadi role model atas kita. Nah, inilah ciri-ciri, ya. Mari kita introspeksi diri sendiri hari ini. Yang pertama, hidup sudah tertebus dari dosa. Tidak berdosa lagi, berhenti berbuat dosa. Sebab apa? Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita. Nah, ini berkat yang seringkali tidak kita sadari. Ya, ketika kita tersakiti oleh orang lain, posisi kita tetap dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Walaupun orang lain jahat terhadap kita, ya, banyak yang disakiti tetapi tetap berbuat baik dan berpikiran positif. Beberapa hari ini dunia maya ataupun media lagi goncang dengan ghosting, istilah ghosting, di mana pemuda daripada anak daripada putra daripada seseorang yang sangat berkuasa ini, ya, ternyata sudah pacaran 5 tahun dan kemudian tiba-tiba dikatakan, ya, tiba-tiba ghosting begitu, tidak mengabarin, ya, tidak mengatakan A dan B apa alasannya, kemudian hilang daripada calon tunangannya, ya, calon istrinya, kemudian tiba-tiba sebulan kemudian kelihatan di media perempuan lain bahwa pria ini sudah berjalan dengan wanita ini. Istilah ghosting. Nah, saya harapkan begini, saudara, ya, orang yang mengalami ataupun korban daripada ghosting adalah ghoster. Ya. Orang yang melakukan ghosting adalah ghoster. Tetapi orang yang membabat semuanya adalah Ghostbusters. Nah, itu cuma guyon. Ya. Nah, kalau Anda merasa bahwa Anda disakiti orang lain, tetaplah berbuat kebaikan. Tetaplah berdoa untuk mereka. Ya. Jadi hidup itu sudah tertebus oleh dosa, jangan melakukan dosa lagi. Pembalasan adalah haknya Bapa. Yang kedua, menjadi orang baik itu menaruh kehidupan, ya, yang sudah tersakiti. Menaruh kehidupan yang sudah tersakiti ini di tangan Tuhan. Dengan cara apa? Mendahulukan orang lain. Dalam ruang kebahagiaan. Mereka ada di mana-mana. Sedikit ruangan bagi diri sendiri. Muncul selalu membawa nuansa sejuk dan dampak yang damai. Ini penting sekali. Yang ketiga adalah tentunya saudara setuju dengan ini. Ya, orang yang baik itu hidupnya mudah tertipu. Sebab mereka itu menganggap orang lain seperti dirinya sendiri. Tidak ada prasangka buruk untuk pengkhianatan terjadi. Tetapi berpikiran positif terhadap orang lain dan makin diberkati oleh Tuhan. Ya, kita tidak berlama-lama di dalam keterpurukan kita, dalam kegalauan kita ataupun kehaluan kita, tidak. Tetapi kita akan segera keluar daripada itu. Bukan berarti sudah berhenti percaya kepada orang lain. Tetap percaya. Mungkin masih banyak tertipu juga. Tapi serahkan kepada Tuhan. Yang keempat adalah hidupnya itu acap kali disalah mengerti. Jika ini terjadi pada Anda hari ini, mereka itu hanya banyak diam, menyerahkan kepada pembela agung. Mereka tidak membela diri, tidak ngotot, ya, untuk membuktikan siapa ataupun apa yang terjadi. Tetapi menyerah, berserah kepada Tuhan. Yang kelima, hidupnya tidak mau membagi kesedihannya. Tetapi selalu membagikan akan keberhasilan, kebahagiaan, dan sukacita. Yang keenam, hidupnya tidak menaruh dendam. Ya, orang baik itu tidak menaruh dendam. Seringkali benci mau masuk, tapi mereka memilih untuk mencari alasan. Mengapa orang lain melakukan perkara jahat itu? Dan mereka berdoa untuk orang yang menyakiti mereka, supaya mereka sadar akan perbuatan. Nah, ini kebaikan model kayak gini tingkat dewasa. Yang terakhir 7, hidupnya mempromosikan damai. Hidupnya mempromosikan damai. Lemari dan laci kehidupannya ataupun laci hatinya itu penuh dengan kasih. Saudara buka kemana-mana, itu kasih kemana-mana. Ya, kasih itu meluap. Jadi dia tidak mungkin untuk mempromosikan damai ataupun dendam, melainkan ya apapun yang dilakukan.
Memang jarang sekali kita lihat manusia yang begini di atas muka bumi. Karena dunia makin tua, dunia makin runtuh, dunia makin bobrok. Ya, mau tidak mau kita hidup masih di dunia ini terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita, apa yang orang lain perlakukan bagi kita. Tapi apapun yang Anda keluarkan, apapun yang menjadi respon Anda, itu menjadi tanggung jawab Anda. Ya. Apa mungkin kita melakukan cuma 7 hal ini yang boleh dikatakan kebaikan, ya tingkat dewa? Ya mungkin saja jikalau kasih menguasai hati kita. Jikalau kasih itu menjadi raja di dalam hati kita. Jadi orang baik itu selalu menghasilkan orang baik. Entah orang lain mau merespon apa dari perbuatan baik Anda, tetaplah menjadi orang baik. Ya, sebab sapaan terakhir yang ingin kita dengarkan daripada Bapa kita adalah masuklah, well done, ya, good and faithful servant. Masuklah kemari, ya, hambaku yang baik dan setia. Ya, ingatlah hal itu. Sekali lagi, hidup adalah ego, saudara. Apa yang kita dengungkan keluar, itu akan masuk kembali kepada kita. Apapun yang kita berikan, itu akan kembali kepada kita. Kita tabur, kita akan tuai. Apapun yang kita pikirkan ya terhadap orang lain, itu juga kembali kepada kita. Apa yang dipikirkan orang lain untuk kita. Ya. Selalu mendapatkan apa yang kita berikan kepada orang lain. Ingatlah kan hal itu. Dan biarlah Anda selalu menabur kebaikan. The Lord bless you.